Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyatri Rubiansyah dari Sistem Informasi akan membuat database perpustakaan menggunakan Microsoft Access. Pertama-tama kita buka dulu aplikasinya. Lalu kita akan membuat data file baru. Sebelum kita membuat, kita klik kanan dulu terlebih dahulu. Kita ganti namanya sembarang kita, contohnya seperti database perpustakaan. Lalu save as tipenya ini kita ganti ke 2002 sampai 2003. Oke, lanjut membuat. Setelah sampai sini, tabel satunya ini kita ganti nama dengan cara tekan kanan, lalu design view. Kita ganti nama sesuai masing-masing, nama contohnya tabel admin. Oke, di dalam tabel admin ini terdiri ada username, ada password, ada tingkat. Nah, di data tipenya ini di bagian username kita ganti ke short text. Lalu kita ubah ukurannya sesuai masing-masing, contohnya 25. Lalu di sini juga ganti lagi ke 25. Di sini juga 25. Nah, setelah selesai kita klik username, baru tabel admin, bagian tabel admin kita klik kanan, lalu dataset view. Yes, nice. Bagian username-nya ini kita klik, kita ketik aja admin, contohnya admin, passwordnya admin 1234, tingkatnya administrator. Baru username-nya, contohnya pria, passwordnya pria 1234, tingkatnya user. Nice. Setelah ini selesai, kita pindah ke create, habis itu tabel design. Di dalam tabel desain ini kita akan membuat minimal 7 tabel dalam database perpustakaan. Yang pertama kita akan membuat tabel anggota. Tabel anggota terdiri dari NISN, klik kanan, short text-nya kita ganti ukurannya sesuai yang mau masing-masing, contohnya 6. Lalu ada nama, klik kanan lagi, ganti ukurannya, contohnya 35. Lalu ada gender itu jenis kelamin, ukurannya 20. Lalu ada lagi jurusan, ganti lagi ukurannya 25. Lalu ada nomor telepon, klik kanan, ukurannya 13, contohnya 13. Baru ada alamat, ukurannya 255. Nah, sesudah kalian ketik semua, kalian klik NISN, baru pilih tabel design, lalu primary key. Habis itu tabel satu ini kita ubah nama dengan cara save, tekan kanan, lalu save, lalu ubah dengan tabel yang kita mau buat tadi. Tabel yaitu tabel anggota. Oke. Sesudah jadi ini kan dia kalau udah ke save dia akan muncul di sini.
Setelah itu kita pindah ke create, bisa tabel desain. Nah, kita bikin lagi tabel selanjutnya, yaitu tabel buku. Di dalam tabel buku terdiri dari kode buku, habis itu ada judul buku, ada penulis buku, ada lagi penerbit buku, ada lagi tahun terbit, ada lagi stok. Nah, kita pindah ke data tipe. Di kode bukunya ini kita ganti ukurannya. Sembarang kita mau ukurannya berapa. Contohnya seperti 6. Habis itu ke jenis buku, ganti lagi ukurannya. Contohnya 35. Pindah lagi selanjutnya. Contohnya 35. Lalu penerbit buku 35 juga. Habis itu tahun terbitnya berapa ya? 10 lah. 10. Baru di bagian stok ini short text-nya kita ganti ke number. Nice. Ketika udah semua kamu ketik di sini, pencet bagian kode buku. Lalu pilih tabel desain, lalu primary key. Selanjutnya tabel ini kita ganti namanya. Jadi kita ganti namanya dengan tekan kanan, lalu save. Namanya tabel buku. Nah, udah muncul, berarti udah ke save. Selanjutnya create tabel desain lagi. Nah, selanjutnya kita akan membuat tabel peminjaman. Tabel peminjaman ini terdiri dari kode pinjam, lalu ada NISN, lalu ada nama, lalu ada tanggal pinjam, lalu ada tanggal kembali, lalu ada kode buku, lalu ada kode petugas. Oke, selesai. Nah, kita pindah lagi ke data tipe. Ini masing-masing nama ini masing-masing data tipe kita ubah lagi ukurannya. Contohnya seperti bagian kode pinjam, kita ganti ukurannya ke berapa ya? Ke 6 lah. Ke 6. Sembarang aja kita mau ganti ke berapa. Lalu NISN juga 6. Lalu ke nama berapa ya? Nama 35 lah. 35. Tanggal pinjam 25. Lalu tanggal kembali 25 juga. Kode buku ada 6. Baru kode petugas juga 6. Nah, udah selesai, pencet lagi kode pinjam, habis itu tabel desain, primary key. Lalu tabel satunya ini kita klik kanan, save, ganti tabelnya. Nama tabelnya tadi adalah tabel peminjaman. Oke, udah selesai. Pindah lagi ke create tabel desain. Oke, selanjutnya kita akan membuat tabel peminjaman. Tabel peminjaman ini terdiri dari kode pinjam, lalu ada NISN, nama,
tanggal pinjam, tanggal kembali, ada denda, kode buku, kode petugas, ada keterangan. Nah, udah selesai tulis nama semua, kita ganti lagi ukuran data tipenya. Kode pinjam kita ganti 6 lah. Ini sembarang dari kamu aja. NISN 6, habis itu tanggal pinjamnya 35 lah. Terus itu ininya tanggal pinjam udah tadi, tanggal pinjamnya 25, tanggal kembali 25. Habis itu dendanya ini kita ganti short text ke number. Oke, kode bukunya kita ganti 6. Habis itu ininya juga kita ganti 6. Ganti 6, baru ininya keterangannya 255. Setelah udah kalian ketik semua, pencet lagi kode pinjam, lalu tabel desain primary key. Tabel ini kita ganti lagi namanya dengan cara tekan kanan save. Siapa lagi nelpon? Terus tabel pengembalian. Oke. Seret, nice. Lalu pindah lagi ke Create, tabel desain lagi. Sekarang kita akan membuat tabel selanjutnya, yaitu tabel petugas. Tabel petugas terdiri dari nama petugas, ada lagi jabatan, nomor telepon, alamat. Nah, 4 aja. Cuma 4 yang saya tahu. Habis itu ukuran data tipe nama petugas kita ganti lagi. Contohnya 6. Baru data tipenya kita ganti ke 35. Ini sembarang kamu aja mau ganti ke berapa. Nomor telepon 13. Alamatnya 255 lah. Alamatnya 255. Nah, udah selesai lagi. Ketik lagi nama petugas, tabel desain primary key. Klik tabel 1 ini, ganti nama dengan cara tekan kanan, save. Ganti nama tabel petugas. Oke. Sekarang pindah lagi. Sekarang kita akan bikin tabel terakhir. Cara sama aja kayak tadi, ke Create tabel desain. Nah, yang terakhir itu adalah tabel rak. Tabel rak terdiri dari kode rak, habis itu ada nama rak, habis itu ada lagi kode buku, lokasi. Dah, 4 yang saya tahu. Nah, selanjutnya ubah lagi ukuran tipe data dari kode rak. Contohnya 6 lah. 6. Nama raknya ukuran nama raknya 35. Kode bukunya 35. Lokasinya 6. Baru
Kalau udah semua kalian ketik, pencet lagi bagian kode rak, baru tabel desain primary key. Baru di sini tabel ini tekan kanan, save, ganti nama, tabel rak. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Setelah semua tabel kalian ketik, selanjutnya kalian kalian pilih lagi, kalian tekan create, create home mana ya? Oh, di database tools, lalu relationship. Nah, di bagian relationship ini kita akan membuat relasionya. Nah, dengan cara klik tabel admin, lalu add selected tables. Oke, tabel anggota juga, tabel. Pokoknya kita add semua, kita tambahkan semua. Tapi jangan 2 kali, 1 kali aja. Oke, kode tabel peminjaman, tambahkan lagi, pengembalian, tabel petugas, ke tabel rak. Oke, udah selesai. Sehabis kita add semua, kita susun satu persatu. Ini nyusunnya sembarang dari kalian aja, bagaimana bentuk susunannya. Kalau saya begini. Nah, pertama tabel admin, baru tabel admin, tabel anggota beginilah, sembarang kalian aja susunnya gimana. Tabel petugas, di situ tabel peminjaman, tabel peminjaman, tabel pengembalian, di situ buku, tabel buku, malah nggak cukup, tabel rak, kita kesampingin aja, santuy. Oke. Waduh, panjangnya. Susah. Nah, sesudah kalian susun begini, kalian tinggal arahkan saja. Arahkan dari bagian tabel anggota, bagian NISN, arahkan ke tabel peminjaman bagian NISN. Contoh dengan cara klik kiri, baru geser, pilih ke bagian tabel peminjaman bagian NISN. Bisa create langsung. Oke. Selanjutnya tabel NISN, bagian ke pengembalian, bagian NISN juga. Oke. Create. Nah, selanjutnya bagian kode petugas. Kode petugas mana nih? Nama petugas ke kode petugas. Sabar. Kasih. Aduh. Nah, nama petugas pindahkan ke kode petugas. Create. Oke.
Nama petugas lagi, kita pindahkan lagi ke kode petugas ke kode petugas bagian pengembalian. Create. Nah, selanjutnya pada tabel peminjaman. Tabel peminjaman bagian kode pinjam ke pengembalian. Kode pinjam. Kode pinjam juga. Seret. Create. Oke, selanjutnya bagian kode buku. Kode buku ke kode pengembalian. Kode buku juga. Kode buku. Klik. Nah, oke. Lalu kode buku lagi. Klik lagi ke bagian tabel pengembalian. Sudah. Lalu kode buku kita pindahkan lagi ke rak bagian kode buku juga. Seret. Nah, ini udah mau tahap terakhir ya. Jadi tinggal kalian susun agar terlihat lebih rapi aja. Oke, tabel anggota kita simpan di sini. Tabel petugasnya kita susun supaya gampang dilihat aja gitu lah. Supaya enak dilihat maksudnya. Sembarang aja nih, ke kalian susunnya sembarang aja. Eh, ini cara pindahinnya dengan cara tekan kiri, baru kalian geser yang mana kalian mau pindahin. Nah, ini udah selesai. Selanjutnya, ini kenapa tabel admin kita nggak kaitkan dengan yang lainnya, karena tabel admin ini udah bisa dibilang seperti apa ya? Seperti puncaknya lah, seperti akarnya. Jadi nggak perlu dikaitkan. Nah, selanjutnya bila kalian ingin menghapus garis-garis ini, garis-garis yang terhubung antar tabel satu dengan tabel satunya, dengan cara kalian klik tabel yang ingin kalian hapus, lalu klik kanan, delete, seret, yes. Nah, kehapus. Nah, mungkin sekian dari saya tentang cara sekian dari saya cara membuat database perpustakaan menggunakan Microsoft Access. Selebih dan kurangnya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya setelah kita selesai membuat relasinya, setelah itu kita akan membuat query dengan cara kita pilih create baru query design. Setelah itu kita pilih dulu satu tabel, yaitu tabel anggota. Contohnya tabel anggota. Itu ini semua nama-namanya kasih masuk ke dalam kotak yang ini. Kasih masuk semua. Setelah itu, setelah sudah selesai, habis itu kita save query satu ini
dan kita ganti nama menjadi query database perpustakaan. Oke, sudah jadi. Setelah itu kita bikin lagi satu query lagi, yaitu kita akan memasukkan tabel peminjaman dan juga tabel pengembalian. Setelah itu kita masukin di tabel peminjaman 3 dan nama petugas. Setelah itu ada juga nama jam, kembali, dan keterangan. Setelah itu kita save dan ganti nama lagi menjadi query database. Nah, sudah selesai. Bisa kita kembali aja. Kita kembaliin. Setelah itu query database kita start. Oh enggak. Setelah itu kita pilih lagi. Oke, kita akan membuat form dengan cara klik aja forum. Nah, udah jadi. Setelah itu kita akan mengeditnya dan merancangnya dengan cara pilih home, habis itu design view. Nah, setelah itu kita edit namanya dulu lah, misalnya database perpustakaan. Habis itu kita pencet shift plus enter. Shift plus enter. Kita ganti namanya menjadi program studi administrasi studi. Nah, setelah itu ini yang bagian ini kita geser sampai di ujung sini. Nah, setelah itu kita kasih rata tengah. Kita pilih format, habis itu rata tengah. Nah, habis itu sembarang mau dikasih tebal apa enggak namanya. Bisa juga kasih tebal. Nah, setelah itu kita pilih logo dengan cara kita klik yang kiri ini. Setelah itu from design, itu logo. Contohnya ini loh. Nah, setelah itu kita akan kasih kecil dan besar dengan cara di shift mode ini dari klik kita ganti ke zoom. Sudah jadi. Nah, setelah itu kita akan mengubah ukurannya dengan cara klik aja sembarang. Habis itu ada tanda tambah di sebelah kiri, kita klik dan itu otomatis akan mengcopy semua. Setelah itu arrange, habis itu remove layout. Kita edit, ini kita geser ke sini dah. Nah, kita geser segini lah ukurannya lah. Setelah itu nama juga segini. Situ jenis kelamin juga segini. Ya kita ganti aja sesuai ukuran kamu yang kamu mau aja.
nomor telepon, alamat. Setelah itu kita ubah kolom-kolomnya ini, kita ubah latarnya dengan cara klik format. Habis itu kita cari warnanya, misalnya warna ini lah. Nah, kita ganti aja semua. Oke, setelah itu bisa juga kita kasih tebelnya supaya biar tambah keren lah gitu. Oke, setelah itu kita lihat dulu dengan cara home, situ profile, view. Nah, modelnya akan jadi kayak gini. Setelah itu kita akan ngebuat lagi tabel dengan cara begini. Habis itu from design, itu pilih yang di samping huruf A ini, klik. Oke, yang pertama kita akan membuat tabel data sebelumnya dengan cara record navigation data sebelumnya. Data selanjutnya dulu. Selanjutnya record navigation, buat next record. Itu next. Setelah itu pilih teks, kita ganti di sini tabel selanjutnya. Next, finish. Oke. Setelah itu kita pindah ini ke bawah atau kemana sesuai mau kamu. Nah, setelah itu bikin lagi tabel lagi. Nah, record navigation, dan sekarang akan bikin tabel sebelumnya yaitu previous record. Kita gantikan ke teks. Ini ganti lagi namanya menjadi tabel sebelumnya. Finish. Setelah itu kita bikin lagi tabel data pertama. Nah, cara from design, bikin tabel kayak tadi lagi. Tabel pertama itu ini. Nah, ganti teks, ganti lagi tabel pertama. Next. Situ bikin lagi tabel yang terakhir. Yaitu tabel terakhir, last. Jangan lupa ganti teks, habis itu ganti namanya. Jadi tabel terakhir. Oke, selesai. Next, finish. Kita pindah lagi. Ini ukurannya, ini posisinya sembarang kalian mau ditaruh. Oke, setelah ini selesai, kita lihat lagi di forum view-nya, dan jadinya kayak begini. Nah,
Setelah itu kita bakal tes dulu kayak ini tabel sebelumnya kan nggak bisa. Terus tabel selanjutnya kita bisa bikin begini, begini, begini. Kita kembali lagi tabel sebelumnya bisa. So, tabel pertama nggak bisa. Setelah itu kita akan membuat lagi tabel tabel baru lagi. Home view, design view. Hmm. Sekarang kita akan bikin tabel lagi dengan cara home view, design view. Setelah itu bikin lagi tabel. Jadi ini baru from design. Hmm. Sekarang kita akan membuat tabel tambah data yaitu record. Di situ ada di new record. Jangan lupa ganti teks dan ganti namanya menjadi tambah data. Oke, kita simpan di sini aja. Setelah itu kita bikin lagi tabel hapus data. Record, habis itu delete record. Text, next. Kita pindah di sini aja. Setelah itu bikin lagi tabel yang terakhir. Tabel simpan data, save record. Hmm, kita simpan di sini aja. Nah, setelah itu kita klik lagi di form view. Nah, setelah setelah jadi begini kita bakal tes tabel-tabelnya. Tentu seperti tambah data. Kita tes berarti kita akan mendapat data baru. PDSN seperti begini. Namanya kuda, jenis kelamin laki, jurusan IPA, nomor telepon, bla 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 bla, alamat Konoha. Misalnya begini. Setelah itu kalau mau menghapus datanya pencet ini. Itu tambah data lagi, begini lagi. Terus simpan data dah. Simpan data. Nah, setelah membuat forumnya selesai, setelah itu kita pencet klik kanan, save, kita ganti namanya menjadi from laporan database. Oke, nah setelah itu kita akan membuat kita akan membuat laporannya yaitu dengan cara klik read, habis itu report dan gini jadi dan begini berarti ini sudah selesai buat dari tabel hingga laporannya. Setelah itu kita save, jangan lupa kita ganti menjadi laporan database. Oke, nah mungkin sekian dari saya.
cukup segini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.